Halo teman-teman, sekarang saya mau cerita pengalaman tentang hamil, dimana saya sudah 3 kali hamil tapi belum ada yang berhasil karena hamil pertama itu saya keguguran di 4 minggu, dan yang hamil kedua saya keguguran di 7 minggu, dan sekarang hamil ketiga keguguran di usia kandungan 8 minggu. Nah, kenapa penyebabnya? Kemarin waktu kehamilan pertama itu udah tes darah, katanya nggak ada apa-apa, masih normal-normal aja semuanya. Katanya mungkin kecapean gitu. Jadi ya udah dicoba lagi pas kehamilan kedua, sama kayak gitu juga ngeflag di minggu ke 5 waktu itu ngeflagnya. Terus ke dokter, kata dokter ini baru kantong aja, jadi balik lagi nanti 2 minggu, kalau misalnya nggak ada janinnya berarti harus dikoret. Terus akhirnya pas udah 2 minggu cek lagi ke bidan yang ada USG-nya. Bidannya bilang ini ada janinnya. Ya sudah kan, dikasih penguat, disuruh makan makanan yang bergizi. Udah, terus habis itu ternyata flek lagi dan pendarahan. Kira dikoret lagi. Nah, terus pas ketiga ini kegugurannya, kata dokternya nggak harus dikoret, nanti mau dikasih obat aja gitu. Nah, untuk kehamilan saya yang pertama itu saya hamilnya di Desember 2018, terusnya dikoretnya juga masih di Desember, karena kan cuma 4 minggu ya bertahan. Dikoretnya juga masih bulan Desember tahun 2018. Terus kata dokternya nggak boleh hamil sebelum 3 bulan. Sudah 3 bulan saya nggak hamil, saya berusaha menjaga. Terus hamil lagi di bulan September 2019. Nah, pada saat itu pas hamil kedua ini saya udah berusaha sebaik mungkin juga sama. Tapi waktu hamil pertama kan kerja, nah hamil kedua kerja juga tapi akhirnya berhenti kerja. Terus ternyata tetap keluar flek juga tapi setitik. Terus buru-buru ke dokter, yang diperiksa ternyata nggak ada, belum kelihatan janinnya, masih kantongnya doang. Nah, kalau yang waktu kehamilan kedua itu di bulan September 2019, tapi dikoretnya di bulan Oktober 2019 karena bertahan 7 minggu. Sebenarnya sih bidannya udah nyaranin juga buat cek lab di Prodia. Cuman saya mikir oh ya udah nanti kapan-kapan cek di sana. Nah, kata bidannya nggak boleh isi selama 6 bulan. Jadi kan yang kehamilan pertama itu nggak boleh hamil lagi selama 3 bulan. Di kehamilan kedua nggak boleh hamil lagi selama 6 bulan. Udah tuh saya ikutin, nggak hamil lagi selama 6 bulan itu. Setelah itu saya isi lagi positif lagi di bulan Juli. Jadi bulan Juni tanggal 25 saya pertama haid. Terus di bulan Juli tanggal 25 itu saya udah nggak haid, dan saya cek memang positif. Pertamanya masih samar, cuman saya udah jaga-jaga untuk makan makanan yang bergizi, kasih vitamin, minum madu, minum susu hamil, bed rest, karena kan di kehamilan ketiga ini saya udah nggak kerja gitu. Tapi ternyata di minggu ke-8 kehamilan itu ngeflag. Sebelum di minggu ke-8 ini cek ke bidan, di minggu ke-6 itu ada janinnya, kantongnya ada, janinnya juga ada, cuman di detek di USG itu kehamilannya masih 4 minggu, tapi saya udah telatnya tuh sekitar 6 mingguan. Kata bidannya tolong dijaga karena ini rawan, masih kecil, mendingan ibu jadi permaisuri aja, jangan ngapa-ngapain, tiduran aja udah gitu. Nah, terus
Akhirnya saya dikasih obat penguat, dikasih vitamin, dibilangin sama bidannya tolong dibantu dengan makanan yang bergizi. Jadi setiap pagi saya udah merebus edamame, terusnya makan kacang hijau gitu. Tapi ya memang entah kenapa ngeflek lagi, keluar lagi, gagal lagi gitu. Nah pas lagi ngeflek itu saya ke bidan, datang lagi ke bidan di USG, ternyata nggak ada janinnya gitu, jadi cuman kantongnya doang, cuman lupa difoto USG-nya. Nah saya kan pakai BPJS, akhirnya bidannya ngerujuk ke rumah sakit untuk ketemu dokter kandungan. Nah saya ke rumah sakit Satria Medika Bekasi. Di situ saya dicek dulu darahnya, tes urin. Nah pas dicek darah sama tes urinnya itu semuanya nggak apa-apa, nggak ada yang aneh dengan semuanya itu gitu. Maksudnya ya udah masih normal gitu. Untuk gula darahnya normal, semuanya normal, pokoknya nggak ada yang aneh gitu, nggak ada yang nggak normal gitu. Sampai pas ketemu dokternya itu, dokternya nanya, ini Mbak haidnya nggak teratur kan gitu. Saya bilang haid saya teratur dok, teratur banget, malah kadang suka maju 3 hari, tapi kadang juga nggak maju gitu, di situ aja, misalnya tanggal 25 ya besoknya tanggal 25 lagi gitu. Terus dokternya juga bilang mungkin ini mbaknya kelebihan berat badan gitu, karena kan dokternya nanya mbak berat badannya berapa gitu. Tadi ditimbang di rumah sakitnya itu sekitar 74 kilo ya kan, terus ditanya tinggi badannya berapa gitu. Waktu itu terakhir sih 149 ngukurnya, ternyata pas diukur lagi di rumah sakit jadi 146. Jadi kata dokternya berat ideal saya tuh 34,5 kilo. Cuman kata dokternya kan emang berat diet, jadi dokternya nyaranin minimal kurangin dulu 10%-nya. Terus kan tadinya saya nanya, dokter sini gimana, ada tindakan kuret atau enggak? Terus kata dokternya, kayaknya jangan dikuret, karena kalau dikuret, udah keseringan dikuret itu juga nggak bagus, nanti rahimnya jadi tipis, kata dokternya gitu. Pokoknya rahimnya tuh jadi kenapa gitu, sehingga takutnya nanti kalau hamil lagi plasentanya itu berakar gitu deh, seingat saya ya. Terus kata dokternya nanti saya kasih obat aja gitu, apa saya kasih obat sekarang ya, kata dokternya gitu. Cuman kata dokternya nanti deh kita lihat perkembangannya, soalnya pada saat USG sama dokternya bilang tuh juga udah garis doang, udah kayak darahnya tuh kayak ada darah di dalam rahim tapi garis doang gitu, nggak ada pendarahan gitu, paling cuma keluar darah tapi darahnya nggak terlalu, kalau mens itu kan biasanya pertamanya kayak coklat, lama-lama jadi darah segar gitu, darah yang benar-benar darah. Kalau ini enggak, ini tuh coklat terus tapi banyak banget. Fleknya itu sebenarnya kejadiannya tanggal 23 Agustus 2020 ngeflek. Itu siang ketahuannya. Terus pertamanya saya diemin. Nah pas saya diemin itu sorenya keluar lagi 2 tetes, saya diemin. Nah pas malamnya ketemu pagi itu nggak keluar, tapi pas dari pagi ke siang itu tetes, 2 tetes dikit banget. Nah abis itu ketemu dokternya itu tanggal 24 Agustus malam di USG, ya udah nggak bisa ditolong janinnya, karena kan emang udah tinggal garis doang gitu, kayak garis darah gitu. Dokternya ngejelasin USG-nya gitu. Tanggal 25 itu ngeflek, terus sakit banget perutnya, ternyata ada gumpalan darah gitu yang keluar. Nggak tahu itu kayak sih entah jaringan kantung rahim atau apa, saya juga nggak tahu, tapi pas keluar tuh sakit banget. Pada saat saya keguguran 2 kali kemarin itu tuh darahnya langsung keluar gitu, langsung benar-benar kayak darah banyak banget, darah seger sampai ada darah yang gede banget gitu. Tapi kalau yang ketiga ini nggak sampai kayak gitu darahnya keluarnya, cuman flek-flek aja. Makanya mungkin dokternya nyaranin ya udah tunggu dilihat 2 minggu lagi ke depan, nanti baru setelah itu dikasih obat gitu kata dokternya. Kalau cerita ke temen gitu, temen selalu nanya kok bisa. Jadi kalau kenapanya saya juga nggak tahu gitu, karena udah dites segala macem itu udah normal gitu. Kemungkinan besarnya ya obesitas itu kata dokternya. Kalau bisa sering jalan ya, jalan kaki
sekitar 30 menit, kalau nggak pagi sore. Ya seminggu 5 kali lah, tapi lebih bagus seminggu 7 kali kata dokter gitu. Nanti dilihat lagi, nanti setelah 2 minggu kan ketemu dokternya. Nah pas ketemu dokternya itu dikasih obat. Nah habis itu dokternya nyaranin buat tes ke Prodia. Nanti tesnya insya Allah juga saya kasih tahu gitu, apa aja tesnya, harganya berapa, nanti saya kasih tahu. Saya ceritain untuk pengalaman aja, untuk sharing ke teman-teman gitu. Harapan aku untuk teman-teman semuanya, semoga nggak ada yang ngalamin kayak aku, semoga persalinan dan hamil kalian lancar, sehat-sehat bayi dan ibunya. Tapi untuk yang udah ngalamin kayak aku sampai keguguran berkali-kali, ayo kita berjuang bareng-bareng. Kita harus yakin kita bisa. Mungkin memang belum saatnya sekarang rezeki itu punya kita, mungkin belum saatnya kita punya anak. Allah akan ngasih kita di waktu yang sangat tepat gitu. Mungkin saat ini belum tepat waktunya. Yakin aja bahwa rencana Allah yang terbaik. Allah yang Maha tahu segalanya, pasti apapun yang terjadi itu pasti yang terbaik buat kita gitu. Sebenarnya sih kalau dibilang sedih ya pasti sedih gitu kan. Alhamdulillah suami mensupport dan nggak marah gitu, maksudnya nggak nyalain gitu, tetap ngasih semangat. Terus juga dukungan orang di sekitar, mertua, mama, ada ipar gitu, semuanya selalu support, selalu doain yang terbaik, selalu ngasih semangat buat aku gitu, semangat, selalu bilang sabar, maksudnya intinya kita harus coba ikutin kata dokter untuk diet dulu gitu, ngurangin karbo, terus nanti dicek ke lab, kalau memang nggak ada apa-apa ya berarti emang mungkin obesitasnya emang harus diturunin. Yang pasti sih hal kayak gini semua kuasa Allah gitu. Ketika kita udah berusaha jaga tapi Allah ternyata masih belum mau kasih, sudah, insya Allah ini takdir yang baik buat saya, buat suami. Pokoknya aku selalu berdoa semoga yang belum mendapat keturunan segera diberikan keturunan oleh Allah. Harapannya sih ini yang terakhir, nggak mau lagi keguguran, maunya saya gitu. Tapi semuanya balik lagi, padahal yang kedua kali kemarin saya juga berharapnya itu yang terakhir, udah 2 kali aja saya nggak mau lagi gitu. Tapi Allah berkehendak lain gitu. Saya bisa apa gitu, saya cuma bisa berusaha, berdoa, dan terakhir berserah diri sama Allah, karena semuanya atas kehendak Allah, atas izin Allah. Jadi sebenarnya sih kalau dibilang sedih banget ya pasti banget gitu, sampai hampir nggak semangat. Kenapa ya gitu, mau guguran lagi. Tapi banyak istighfar gitu. Astagfirullah, pasti ada sesuatu
yang saya nggak tahu kenapanya, yang pasti semua atas izin Allah. Dan terima kasih buat suami terutama, dia selalu support. Nggak pernah marah. Mau bener gitu, misalnya kayak gini tuh pasti nggak tahu gitu penyebabnya apa suaminya udah dicek juga atau kayaknya juga udah dicek gitu. Kita sih belum, maksudnya saya dan suami belum pernah ngecek kesehatan apapun itu. Makanya nanti pada saat cek lab ke Prodia, sebisa mungkin saya dan suami akan ngecek biar ketahuan gimana, kenapa gitu, biar bisa diobati kalau memang ada yang harus diobati. Saya mau nanti kalau misalnya ke lab, saya mau kasih tahu rinciannya apa aja, hasil cek labnya apa aja nanti, terus cara penanganannya gimana aja. Mudah-mudahan dengan sharing pengalaman saya bisa jadi bermanfaat buat kalian semua, terutama buat saya juga. Insya Allah saya ikhlas gitu. Pasti, insya Allah pasti ini yang terbaik. Mudah-mudahan di kehamilan berikutnya saya bisa melahirkan anak yang sehat, yang soleh atau soleha, yang benar-benar bisa saya gendong, bisa saya rawat gitu. Mudah-mudahan. Maaf ya kalau saya cengeng banget, maaf kalau saya nangis buat video ini, maaf banget. Terima kasih buat yang udah nonton videonya. Semoga kalian sehat semuanya, kita semua sehat dan selalu dilindungi oleh Allah SWT. Amin.